Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rose Intan Permasari, S-Pram, APTM-Pram. Kali ini kita akan membahas tentang materi sediaan jeli atau sediaan permen jeli. Sediaan jeli atau yang biasa dikenal dengan permen jeli merupakan sediaan permen bertekstur lunak yang diproses dengan menambahkan komponen hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, paragen, gelatin, dan lain-lain yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. Metode pembuatan jeli secara umum di mana kita dapat mencampur antara gula yang dimasak dengan bahan yang diperlukan dan menambahkan bahan pembentuk gel seperti gelatin sehingga menghasilkan cita rasa dan aroma yang menarik. Selain itu, permen jeli membutuhkan bahan pelapis. Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan jeli. Yang pertama ada gelatin. Di sini, gelatin berfungsi sebagai bahan pembentuk gel, pemantap emulsi, pengental, penjernih, dan pengikat air. Kedua ada sukrosa atau gula. Sukrosa atau gula berfungsi untuk memberi rasa manis dan sebagai pengawet. Ketiga ada asam sitrat. Asam sitrat berfungsi sebagai pemberi rasa asam, mencegah kristalisasi gula, katalisator sukrosa ke gula input, dan penjernih gel, di mana kadar asam sitrat yang biasa digunakan adalah sekitar 0,2 sampai 0,3%. Yang keempat ada bahan pelapis. Bahan pelapis berfungsi untuk membuat permen jeli tidak lengket antara satu dengan yang lainnya dan menambah rasa. Contohnya campuran tepung tapioka dengan tepung gula. Terakhir ada pewarna. Fungsinya untuk membuat sediaan menjadi lebih menarik. Proses pembuatan jeli atau permen jeli bisa menggunakan metode thermal, di mana dengan proses thermal merupakan salah satu proses penting dalam pengawetan untuk mendapatkan produk dengan umur simpan yang panjang. Tujuannya untuk mematikan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, menimbulkan kebusukan pada produk yang dikemas dalam kemasan yang hermetis seperti kaleng, retort pouch, atau gelas jar. Klasifikasi proses thermal yang pertama dengan pemasakan, di mana tujuannya untuk meningkatkan cita rasa dari produk yang kita buat. Pemasakan dapat mendistribusi atau menurunkan jumlah mikroba yang tidak diinginkan. Kerugiannya pada proses ini adalah kerusakan zat-zat gizi yang tidak tahan terhadap panas. 2. Blushing. Tujuannya untuk inaktivasi enzim-enzim oksidatif dalam sediaan sebelum diolah lebih lanjut seperti pengalengan, pembekuan, dan pengeringan. Metode ini merupakan proses pemanasan dengan suhu sedang. Proses blushing umumnya membutuhkan suhu antara 75 sampai 95 derajat Celcius selama 1 sampai 10 menit. Ketiga, dengan sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses destruksi atau mematikan mikroorganisme, di mana suhu sterilisasi yang biasa digunakan yaitu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Keempat, ada pasteurisasi. Tujuan dari metode pasteurisasi adalah untuk membunuh mikroba vegetatif tertentu, terutama patogen, dan inaktivasi enzim. Pasteurisasi merupakan proses thermal dengan suhu sedang atau mild heat treatment yang diberikan pada produk. Metode pasteurisasi yang umum digunakan yaitu
derajat Celcius selama 15-16 detik, dan UHT ultra high temperature dengan suhu 131 sampai 150 derajat Celcius selama 0,5 sampai 1 detik. Efek dari proses thermal yang pertama, aktivitas mikroba, di mana aktivitas mikroba akan menghilang atau menurun dengan jumlah mikroba sampai kadar yang dapat diterima dan menghasilkan kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusukan. Yang kedua, aktivitas enzim, di mana aktivitas enzim dapat turun mencapai penurunan jumlah mikroba tertentu dan inaktivasi enzim. Kemudian ketiga, nilai nutrisi, di mana proses termal ini dapat mengakibatkan kehilangan beberapa zat-zat gizi. Keempat, sifat organoleptik, di mana proses termal ini dapat mengubah sifat organoleptik yang merupakan akumulasi dari berbagai perubahan yang terjadi selama proses, seperti denaturasi protein, kelelehan, restrukturisasi lemak, dan gelatinisasi pati. Perubahan komponen makromolekul tersebut menyebabkan perubahan tekstur dan cita rasa dari produk. Pada slide ini bisa kita lihat persyaratan mutu dari sediaan jeli atau permen jeli. Yang pertama, untuk bau dan rasa itu harus normal. Kadar airnya maksimal 20, kadar abu maksimal 3, gula reduksinya maksimal 25, cemaran logamnya untuk logam PB itu maksimal 2, Cu maksimal 2, maksimal 40, Hg maksimal 0,03. Sedangkan cemaran arsen atau AS itu maksimal 10. Untuk sukrosanya minimal 27. Kemudian untuk cemaran mikroba, untuk angka lempeng total itu maksimal 10 kali 5 kali 10 pangkat 4. Kalau bakteri coliformnya maksimal 20, E. coli-nya besar dari 3, Staphylococcus aureus maksimal 1 kali 10 pangkat 2, Salmonellanya negatif atau 25 gram, Kapang atau Kamir itu maksimal 1 kali 10 pangkat 2.